Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita dulu beribadah singkat sebentar yang dibawakan oleh host kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi Saya Mau Ikut Yesus. 1, 2, 3 ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkat cinta kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini Bapa. Sebentar kami akan mulai pembelajaran hari, kiranya memberkati pembelajaran kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, anak sekalian, kita akan masuk kepada materi kita yang baru yang berjudul yaitu bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Sebelumnya, hadir semua anak-anak? Hadir Pak. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik akan mampu memahami tantangan hidup masa kini. Yang kedua, peserta didik akan mampu menyuguhkan dampak dan sikap terhadap media sosial. Yang ketiga, peserta didik akan mampu mempraktikkan penggunaan media sosial dengan bijak sesuai nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, peserta didik akan mampu memanfaatkan media sosial untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir dan kelima, peserta didik akan mampu menunjukkan sikap sebagai garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Bapak memiliki pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian suka punya banyak teman atau berbeda tapi benar-benar dekat? Saya Pak, Oke, kepada Tasya. kalau saya Pak lebih suka punya teman dikit Pak, tapi benar-benar jadi teman kita Pak. Begitu lebih biar lebih bisa berbagi hal yang lebih dalam. Oke, dekat terus Tasya. Oke, Bapak punya pertanyaan kedua ini. Apakah pernah diajak teman melakukan sesuatu yang kamu rasa tidak benar? Saya Pak, Oke, ini. saya pernah Pak, tapi saya bilang kalau saya nggak setuju karena saya punya prinsip kalau kita nggak selalu harus mengikuti teman Pak. Oke, pertanyaan ke sini. Yang keempat, Bapak punya pertanyaan lagi. Bagaimana kalau temanmu berbuat salah, kalian pilih menegur atau diam aja? Saya Pak, Oke, saya ya. pilih menegurnya Pak dengan cara sopan dan baik karena kita harus saling mengingatkan dan membantu satu sama lain Pak. Oke, tertarik ke Linda. Oke, yang keempat. Yang terakhir nih, menurut kalian gampang nggak sih jadi anak yang baik di zaman sekarang? Saya Pak. Oke, kepada host kita. Menurut saya sih Pak nggak gampang karena kan Pak banyak godaan sama tantangan dari luar. Jadi kita sebagai remaja harus mempunyai prinsip yang kuat supaya menjadi anak yang baik Pak. Oke, tertarik ke host kita. Jawaban jawaban anak sekalian sangat bagus. Dan kita akan masuk kepada materi besar kita. Semuanya bawa kita kan? Oke, kita buka dulu Alkitab kita dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara bergantian ya.
Udah dapat semua? Sudah. Oke, Bapak nanti ayat 1, kedua nanti kalian, ketiga Bapak, dan seterusnya seperti itu. Kita baca secara bergantian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, 1 dan 3 ya. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis menjawabnya ke kota suci dan menempatkan dia di bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, "Adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkatalah kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kita baca secara bersamaan 1, 2, 3 ya. Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, anak semuanya, apakah sudah tahu mengenai cerita Yesus dalam gurun ini? Oke, mungkin sebagian sudah mengetahuinya dan sebagian tidak mengetahuinya. Jadi Bapak sampaikan secara singkat. Jadi pembahasan kita ini bersangkut pada cerita Yesus pada gurun. Mengapa demikian? Karena Yesus dicobai selama 3 dicobai dengan berapa kali dicobai Yesus? 3 kali. 3 kali dicobai Yesus. Tapi Yesus memiliki iman yang kuat, Yesus memiliki dasar yang sangat teguh pada Allah sehingga dia dapat melampaui semua kepandaian yang diisikan dari si iblis. Sama juga pada pelajaran kita hari ini mengenai pergaulan masa kini. Anak-anak semua bersikap menghadapi tantangan pergaulan masa kini berarti menyiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai pengaruh dalam hubungan sosial yang semakin beragam di era modern. Pergaulan, teman-teman semuanya, pergaulan seseorang berinteraksi dan membangun relasi dengan orang lain di lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Oke, kita akan masuk pada poin yang pertama, tantangan hidup masa kini. Berbicara mengenai tantangan, tidak hanya berkaitan dengan berbagai kenyataan dan berpotensi menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehidupan yang jauh lebih dari iman. Namun salah satunya persoalan tantangan yang sangat berpengaruh dalam pergaulan kehidupan masa kini adalah kemampuan menyaring informasi yang benar dan salah, yaitu disebut dengan hoax. Apakah anak-anak semua yang tahu itu apa hoax? Berita bohong, Pak. Iya, berita bohong. Pada masa kini banyak berita bohong yang tersebar di media sosial. Kita dapat terpengaruh. Tetapi pada perkembangan ini firman Tuhan mengajak kita agar dapat menyaringnya, agar kita tidak terjerumus dalam hoax tersebut. Nah, selanjutnya Bapak akan tampilkan video pendek ini. Nanti setelah video pendek ini selesai, akan ada salah satu yang akan maju ke depan untuk membacakan apa yang ditahu dari video tersebut. Oke?
mayoritas? Saya Pak. Oke. Setelah saya menontonnya, saya berpendapat bahwa sebagai seorang remaja kita harus pintar memilih teman agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas, Pak. Oke, sekarang kita lihat. Oke, jawabannya benar. Dan kita akan masuk pada tema kita yang kedua. Panggilannya untuk tidak menjadi serupa dengan Tuhan dunia. Tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Bapak akan membacakannya kepada kita semua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Anak-anak semua, pada panggilan Tuhan pada kita dipanggil untuk mengajar serta menuntun kita untuk berkarya tentang kebenaran yang datang dari Allah. Mengingat bahwa dalam relasi dengan Allah, manusia harus mencerminkan kedekatannya kepada Allah. Oleh sebab itu, kita diajarkan untuk tidak selalu serupa dengan dunia. Selalu serupa dengan dunia ini yaitu tidak menikmati rasa duniawi, menikmati hanya hawa nafsu kita sendiri, tapi kita harus menjadi seorang pelayan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, kita masuk kepada media sosial bisa dimanfaatkan untuk pemuliaan nama Tuhan. Oke, kita masuk kepada media sosial bisa dimanfaatkan untuk pemuliaan Tuhan. Tertulis dalam 1 Roma 10 ayat 31. Yang bunyinya saya akan bacakan kepada anak semuanya. Aku menjawab, jika engkau makan atau tidak, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu lain, lakukanlah semuanya itu kepada nama Tuhan. Anak-anak semuanya, pada perkembangan zaman sekarang, media sosial sering kita gunakan. Kita semua sudah memiliki handphone, bukan? Sudahkah sudah memiliki handphone di tangan kita masing-masing? Dan di situ juga ada firman Tuhan kita untuk menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan melalui media sosial yang dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun itu, kita harus bisa berdampak bagi semua orang. Selanjutnya, menjadi garam dan terang dunia di media sosial. Garam itu kan seperti penyedap rasa kan, untuk memberikan rasa pada makanan. Itu juga peran kita sebagai remaja harus memberikan rasa kepada lingkungan kita, harus menjadikan terang di dunia sosial. Karena mengapa demikian, di perkembangan zaman sekarang dengan media sosial kita dapat menjadi garam dan sebagai penyebar firman Tuhan. Itulah yang Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Oke, Bapak akan membagi kelompok kepada kita semua. Bapak ada 4 pertanyaan, dan 4 pertanyaan ini Bapak akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok, yaitu dari kelompok 1 Yohana, Roy, kelompok 2 Dini, Tasya, kelompok 3 Rolinda sama Rizkita, kelompok 4 Rahel dan Paula. Oke? Bapak akan memberi waktunya sekitar 15 menit. Oke, mulailah diskusinya. Kayak gitu. Iya, tenang. Oke, waktu sudah habis. Siapa kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan maju dari kelompok 1 dulu. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan pertanyaannya, bagaimana pandangan kelompok kami terhadap tantangan hidup masa kini? Yaitu kelompok kami akan percaya bahwa tantangan hidup masa kini dapat diatasi dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang baik untuk hidup kami, dan kami akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan yang kami
kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk yang tidak membangun kita. Oke? Oke, Pak. Oke, silakan duduk pada kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Baiklah, yang menjadi pandangan kelompok kami terhadap media sosial bisa dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu kami percaya bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan dengan menggunakan platform tersebut untuk membagikan firman Tuhan, menginspirasi dan memotivasi orang lain, serta menjadi alat untuk pelayanan dan penginjilan. Baiklah, yang menjadi pandangan kelompok kami terhadap media sosial dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu kami percaya bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan dengan menggunakan berbagai media sosial yang ada di dalam pelayanan dan penginjilan. Terima kasih. Oke, tentang kelompok 3. Jadi, semuanya dari kelompok 3 dijelaskan bahwasanya kita sebagai pelopor, kita sebagai pelaksanaan, sebagai murid Yesus untuk memuliakan Tuhan melalui media sosial yang kita pilih hari ini. Oke, sebelum kita menyimpulkan, apakah ada pertanyaan dari semuanya? Oke, Bapak yakin semua sudah paham. Bapak yakin anak-anak semua sudah memahami dapat menyebutkan dampak dari media sosial untuk kita gunakan, dapat mempraktikkan media sosial untuk menyebarkan firman Tuhan, dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk kita muliakan di dalam nama Tuhan, serta dapat menunjukkan sikap kita sebagai anak yang dapat berguna untuk masa depan. Jadi sebelum Bapak menyimpulkan, ada dari anak-anak Bapak yang ingin menyimpulkan? Oke, Bapak tulis si Rolinda, apa yang kesimpulan Rolinda untuk hari ini? Baik Pak, kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu bahwa kita harus dapat menahan hidup kita dalam penggunaan media sosial agar tidak terpengaruh dan tidak kecanduan untuk bermain HP Pak. Terus kita harus bisa melalui media sosial dapat membagikan firman Tuhan. Begitu Pak. Oke, tentang Rolinda. Oke, dari semuanya, dengan kesimpulan Bapak, kita sebagai remaja Kristen harus dapat menggunakan media sosial di era modern sekarang sebagai panggilan kita untuk bertemu kepada firman Tuhan, dan dengan demikian setiap remaja Kristen dipanggil menjadi garam dan terang dunia di media sosial yang berdampak positif, menebarkan kasih serta menjadi saksi Kristus di dunia, di media maupun di kehidupan nyata. Oke, anak semuanya. Oke Pak. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami telah mendengarkan serta menjelaskan beberapa mengenai sikap kami terhadap perkembangan zaman sekarang. Jadikanlah kami menjadi remaja yang dapat menggunakan media sosial untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.